pembahasan yang pertama yaitu mengenai membangun budaya etis yang kuat untuk sebuah perusahaan. Jadi pada survei etika bisnis global tahun 2016, menemukan bahwa terdapat 4 kunci utama yang memberikan wawasan tentang lingkungan etika suatu organisasi. Yang pertama adalah tekanan untuk mengkompromikan standar organisasi. Faktor ini merupakan tanda peringatan penting akan terjadinya pelanggaran di tempat kerja di masa depan. Yang kedua, pelanggaran yang teramati. Mengenai sejauh mana sih karyawan itu mengikuti aturan dan menghayati nilai-nilai inti dari organisasi. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang diamati. Ini mengacu pada apakah karyawan melaporkan kesalahan berperilaku ketika mereka mengamatinya daripada hanya berdiam diri. Yang keempat, mengalami pembalasan karena melaporkan pelanggaran. Hal ini mengacu pada apakah karyawan yang melaporkan pelanggaran akan mendapatkan tindakan balasan. Terdapat 3 langkah spesifik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membangun budaya etis yang kuat. Yang pertama adalah memimpin dengan memberikan contoh. Jadi memimpin dengan memberi contoh adalah hal terpenting yang dapat dilakukan oleh setiap pengusaha ataupun manajer untuk membangun budaya etika yang kuat dalam organisasinya. Jadi di dalam budaya etika yang kuat, wirausahawan ataupun manajer dapat memberikan contoh dengan mengkomunikasikan etika sebagai prioritas, memberi contoh yang baik dalam berperilaku etis, menjaga komitmen dan juga memberikan dukungan mengikuti standar organisasi. Karyawan juga mempunyai tanggung jawab kan dalam organisasi. Jadi hal yang paling penting bagi karyawan dapat dilakukan untuk mendukung budaya etika yang kuat dalam suatu organisasi adalah mempertimbangkan etika dalam mengambil keputusan, berbicara tentang etika saat menyelesaikan pekerjaan mereka, memberikan contoh yang baik dalam perilaku etis, dan juga mendukung kepatuhan terhadap standar yang sudah diberlakukan tadi. Yang kedua adalah dengan menerapkan kode etik. Kode etik ini kan pernyataan formal tentang nilai-nilai organisasi mengenai masalah etika dan sosial tertentu. Jadi keuntungan memiliki kode etik adalah memberikan panduan khusus kepada pengusaha, manajer, dan karyawan untuk mengenai harapan mereka dalam perilaku etis. Intinya dalam semua kasus, kode etik ini dimaksudkan untuk mempengaruhi orang agar berperilaku sesuai dengan orientasi etika perusahaan. Yang ketiga, langkah ketiga adalah melaksanakan program pelatihan etika. Jadi perusahaan juga menggunakan program pelatihan etika untuk mempromosikan perilaku etis. Jadi etika program pelatihan mengajarkan etika bisnis untuk membantu karyawan menghadapi dilema etika dan meningkatkan perilaku etis mereka secara keseluruhan. Selain mempertahankan budaya etis yang kuat tadi, penting juga bagi perusahaan untuk bersedia mengatakan minta maaf apabila terjadi kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi hal ini merupakan bagian penting dalam beroperasi dengan cara yang adil, dapat dipercaya, dan juga cerdas. Selanjutnya adalah menangani masalah hukum secara efektif. Nah, perlu diketahui bahwa usaha-usaha kewirausahaan ini pasti akan menghadapi beberapa masalah hukum, baik ketika mereka membuka usaha ataupun saat mereka mengoperasikan usaha mereka. Nah, untuk itu, bagaimana sih cara menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan usaha dan perusahaan? Nah, yang pertama yaitu perusahaan harus memilih pengacara hukum. Nah, pengacara hukum ini bisa untuk mendampingi wirausahawan dalam proses berwirausaha. Nah, hal ini itu dimaksudkan untuk meminimalisasikan kesalahan atau keliruan tindakan yang melenceng pada hukum. Nah, untuk memilih pengacara yang efektif dan efisien itu bisa dilakukan sedini mungkin sebagai tindakan antisipasi permasalahan yang akan terjadi ke depannya gitu, agar perusahaan itu bisa menetapkan landasan hukum yang kokoh. Nah, pengacara yang dipilih itu harus mengetahui permasalahan startup gitu. Nah, pengacara itu yang dipilih itu lebih baiknya bisa diandalkan dalam perlindungan kekayaan intelektual seperti hak paten. Mau tahu nggak gimana trik and tips itu buat memilih pengacara? Nah, yang pertama yaitu kamu bisa menghubungi asosiasi pengacara setempat lalu meminta daftar pengacara di wilayah tersebut yang merupakan pengacara tersebut memang spesialis pemulaan bisnis gitu. Nah, habis itu pilihlah pengacara itu dengan metode wawancara dan tanyakan referensi klien lama ataupun yang sedang dia bantu gitu untuk menambah wawasan kamu gitu, apakah si pengacara ini berhak atau bisa kamu jadikan pengacara dalam bisnismu. Nah, yang ketiga adalah pilih seorang pengacara yang memahami proses permulaan dan pastikan pengacara tersebut itu lebih dari sekedar teknisi hukum, di mana yang dimaksudkan ini adalah pengacara ini benar-benar bisa membimbing kamu sebagai wirausahaan melalui proses permulaan bisnis begitu.
Nah, selanjutnya yang keempat adalah pilihlah seorang pengacara yang dapat membantu dan mengumpulkan uang untuk usaha, karena banyak gitu ya pengusaha yang kesulitan dalam bagian ini gitu. Jadi bantuan dari pengacara tersebut itu sangat membantu. Nah, yang kelima itu kamu harus memilih pengacara yang memiliki rekam jejak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tepat waktu gitu. Jadi sehingga nanti proses usaha itu tidak terhambat karena si pengacara ini gitu. Nah, setelah kamu menemukan kriteria yang tepat untuk pengacara kamu nih, kamu bisa membicarakan tentang biaya. Berapa sih biaya yang kamu tawarkan, atau berapa sih biaya yang pengacara itu ajukan. Kalau misal perjanjian biayanya itu tidak sesuai dengan keinginan kamu gitu, kamu bisa mencari pengacara lain. Jika memilih seorang pengacara, itu kamu harus memahami bisnis kamu terlebih dahulu. Yang paling penting itu kamu harus nyaman saat menghabiskan waktu dan berdiskusi tentang bisnis yang kamu impikan dengan pengacara tersebut gitu. Yang terakhir adalah kamu sebagai wirausahawan itu juga harus mempelajari tentang yang namanya proses bisnis sendiri, agar kamu itu bisa mengidentifikasi masalah apapun dan dalam aspek apapun saat kamu memulai bisnis kamu, bukan selalu bergantung kepada pengacara begitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menyusun perjanjian pendiri, di mana ketika suatu bisnis ini dipegang oleh 2 orang atau lebih, isu-isu perjanjiannya itu meliputi pembagian relatif ekuitas antar pendiri perusahaan, ada kompensasi uang tunai, terus cara pendiri agar tetap bekerja di perusahaan tersebut, agar bisa memantau investasinya biar cepat fast gitu. Nah, yang ketiga yaitu menghindari sengketa hukum. Nah, karena sebagian besar bisnis yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ini cenderung memiliki sengketa karena kesalahpahaman, kecerobohan, maupun kurangnya pengetahuan terhadap bisnis gitu. Nah, jadi langkah agar menghindari perselisihan ini yaitu dengan memenuhi kewajiban kontrak dengan tepat waktu seperti membayar vendor, kontraktor, maupun karyawan. Dan tentunya harus sesuai kesepakatan. Nah, jika terjadi keteledoran, maka harus segera dibicarakan kepada pihak-pihak yang memang terkena dampaknya gitu. Yang keempat, kekurangan modal. Ketika sebuah bisnis baru kekurangan modal, kemungkinan besar akan mengalami masalah keuangan yang akan menyebabkan permasalahan hukum. Sebuah bisnis baru harus mengumpulkan modal yang cukup untuk menjalankan bisnis yang efektif atau harus menghemat uang. Banyak pengusaha dilema menghadapi masalah ini. Kebanyakan pengusaha memiliki tujuan untuk mempertahankan sebanyak mungkin ekuitas dalam perusahaan mereka, tetapi ekuitas sering harus dibagi dengan investor untuk mendapatkan modal yang cukup guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, mengatur segala sesuatu dalam bentuk tertulis. Hal ini berarti dalam bisnis penting untuk memiliki perjanjian atau kesepakatan tertulis untuk menghindari perselisihan atau konflik dan memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam bisnis, perjanjian tertulis juga penting dalam menjaga hubungan dengan mitra bisnis atau karyawan. Perjanjian tertulis juga membantu dalam membangun kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Dan yang terakhir, menetapkan standar. Menetapkan standar dalam bisnis merujuk pada penetapan standar yang mengatur karyawan dan pihak terkait di luar perusahaan yang dapat diungkapkan dalam bentuk kode etik. Standar ini bertujuan untuk masalah etika yang umum terjadi dalam organisasi, seperti masalah etika sumber daya manusia, konflik kepentingan, kepercayaan pelanggan, dan penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak tepat. Untuk menghadapi masalah tersebut, perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal tersebut. Selain itu, perusahaan harus menunjukkan akuntabilitas terhadap investor dan pemegang saham dengan memberikan laporan keuangan yang transparan dan akurat, serta menjalankan praktik tata kelola perusahaan dengan baik. Selanjutnya yaitu lisensi dan izin lokal. Lisensi dan izin berfungsi untuk mengatur operasi agar meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah dan pengoperasian suatu bisnis. Proses perizinan berbeda untuk setiap jenis kegiatan usaha dan dengan persetujuan dari beberapa instansi pemerintah yang berbeda tergantung pada masing-masing sektor.
Ada dua jenis lisensi atau izin yang harus diperhatikan jika ingin mendirikan usaha. Yang pertama adalah izin melakukan usaha. Setiap kota memiliki persyaratan yang unik jika ingin membuka bisnis. Jadi penting bagi kita untuk mengecek apakah ada perizinan khusus sebelum membuka usaha. Misalnya, izin membuka restoran, izin membuka barbershop, izin membuka bengkel, dan izin membuka hotel. Yang kedua adalah izin melakukan aktivitas. Contohnya izin mendirikan bangunan, izin kesehatan, izin berdagang kaki lima, dan izin alarm. Contoh penerapan mendapatkan lisensi dan izin bisnis di Indonesia adalah ketika seseorang ingin membuka sebuah restoran. Untuk membuka restoran, maka pemilik restoran harus memperoleh izin usaha dari pemerintah setempat, seperti izin usaha dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, izin gangguan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta izin kesehatan dari Dinas Kesehatan. Selain itu, pemilik restoran juga harus memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM jika akan menyajikan makanan dan minuman tertentu, serta izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup atau BLH jika restoran tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, yaitu memilih organisasi bisnis. Ketika suatu usaha diluncurkan, bentuk badan hukum harus dipilih. Tidak ada satupun bentuk organisasi bisnis yang dapat bekerja dengan baik dalam segala situasi, sehingga pemilik perusahaan harus memilih badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi badan hukum yang sering digunakan adalah perseorangan, kemitraan, koperasi, dan perseroan terbatas. Saya akan membahas untuk perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh satu pemilik saja. Jika bisnis akan dioperasikan dengan nama dagang, pemilik harus mengajukan sertifikat nama samaran kepada pemerintah setempat yang berwenang. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa hanya ada satu bisnis di suatu wilayah yang menggunakan nama yang sama dan menyediakan catatan publik mengenai nama pemilik dan informasi kota. Perusahaan perseorangan biasanya berupa usaha kecil menengah seperti bengkel, salon kecantikan, rumah makan, ataupun menjual bakso. Keuntungan dari kepemilikan tunggal, yang pertama itu membuatnya mudah dan murah. Yang kedua itu pemilik mempertahankan kendali penuh atas bisnis dan mempertahankan semua keuntungan. Yang ketiga, kerugian bisnis dapat dikurangkan terhadap pemilik tunggal lainnya. Yang keempat, tidak dikenakan pajak berganda. Kerugian dari kepemilikan tunggal, yang pertama itu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua itu sulit mengumpulkan modal. Yang ketiga, bisnis berakhir dengan kematian pemilik atau minat terhadap bisnis tersebut. Dan yang keempat, likuiditas investasi pemilik rendah. Kemitraan atau partnership. Jika dua orang atau lebih memulai suatu usaha, mereka harus berorganisasi sebagai suatu persekutuan, korporasi, atau perseroan terbatas. Kemitraan diselenggarakan sebagai kemitraan umum atau terbatas. Kemitraan umum adalah suatu bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih menyatukan keterampilan, kemampuan, dan sumber daya mereka untuk menjalankan bisnis. Keuntungan dari kemitraan umum, yang pertama, membuatnya relatif mudah dan murah dibandingkan dengan korporasi atau perseroan terbatas. Yang kedua, keterampilan dan kemampuan lebih dari satu individu tersedia bagi perusahaan. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu pemilik mungkin mempermudah penggalangan dana. Yang keempat, penghasilan tidak dikenakan pajak pengganda. Selanjutnya, kerugian dari kemitraan umum. Yang pertama itu tanggung jawab masing-masing sekutu umum tidak terbatas. Yang kedua, bisnis ini bergantung pada keterampilan dan kemampuan sejumlah pekerja tetap. Yang ketiga, karena pengambilan keputusan di antara mitra dilakukan secara bersama-sama, terjadi perbedaan pendapat pasti dapat terjadi. Yang keempat, bisnis berakhir pada kematian atau penarikan diri salah satu mitra kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kemitraan. Yang kelima, likuiditas investasi masing-masing mitra rendah. Korporasi adalah entitas hukum yang dibentuk oleh individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis atau aktivitas ekonomi. Tujuan utama korporasi adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau pemiliknya. Korporasi memiliki berbagai struktur seperti perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup dan dapat beroperasi dalam berbagai industri. Mereka memiliki hak-hak dan tanggung jawab hukum yang terpisah dari individu yang membentuknya, yang dapat memberikan perlindungan hukum dan pajak tertentu. Keuntungan perusahaan C. Yang pertama, pemilik hanya
bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban korporasi sampai dengan jumlah investasinya. Yang kedua, mekanisme penggalangan modal lebih mudah. Yang ketiga, tidak ada batasan jumlah pemegang saham, berbeda dengan korporasi subbab S. Yang keempat, saham bersifat liquidit jika diperdagangkan di bursa saham besar. Yang kelima, kemampuan untuk berbagi saham dan karyawan melalui opsi saham atau sistem insentif lainnya menjadi bentuk motivasi karyawan yang efektif. Kerugian perusahaan C. Yang pertama, mendirikan dan mensejahterakan suatu perusahaan lebih sulit dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan atau kemitraan. Yang kedua, kerugian usaha tidak dapat dikurangi daripada pendapatan lain pemegang saham. Yang ketiga, pendapatan dikenakan pajak berganda, artinya pajak tersebut dikenakan pada tingkat korporasi dan pemegang saham. Yang keempat, pemegang saham kecil biasanya mempunyai sedikit suara dalam memanajemen perusahaan. Perusahaan subbab S. Korporasi subbab S menggabungkan keunggulan kemitraan dan korporasi, sama seperti persekutuan. Keuntungan dan kerugian tidak dikenakan pajak berganda. Korporasi subbab S tidak membiayai pihak pajak. Sebaiknya keuntungan atau kerugian bisnis dimasukkan ke dalam laporan pajak individu pemiliknya. Korporasi S mirip dengan korporasi C karena pemiliknya tidak bergantung secara pribadi atas kelakuan bisnisnya. Status perusahaan S hanya penghasilan yang benar-benar dibayarkan sebagai gaji yang dikenakan pajak gaji, sedangkan pajak biasa yang bagiannya oleh bisnis pada pemegang saham tidak dikenakan pajak gaji dan pajak wirausaha. Perseroan terbatas atau LLC adalah organisasi bisnis dengan cepat mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Hal ini berasal dari Jerman yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat bagian negara Wyoming tahun 1978. Kemitraan dan korporasi keuntungan LLC mengalir melalui pengembalian pajak pemilik dan dikenakan pajak ganda. LLC merupakan perusahaan swasta dan tidak diperdagangkan secara publik. Jika anggota ingin menjadikan perusahaan secara publik, bisa mencatatnya di bursa saham utama. Itu harus diubah menjadi perusahaan C karena LLC ini sangat sulit diatur. Di bagian negara, peraturan LLC berbeda-beda. Jika anggota bisa memilih untuk mengolah LLC sendiri, dapat merujuk lebih ke manajer untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Adapun keuntungan perseroan terbatas. Yang pertama, anggota bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban bisnis hanya sebesar jumlah investasi mereka. Yang kedua, jumlah pemegang saham tidak terbatas. Yang ketiga, sebuah LLC dapat memilih untuk dikenakan pajak sebagai pemilik tunggal. Kemitraan korporasi S atau korporasi yang memberikan banyak fleksibilitas. Yang keempat, karena keuntungan hanya dikenakan pajak dan tingkat pemegang saham, maka tidak ada pajak berganda. Kerugian perseroan terbatas. Yang pertama, perusahaan mendirikan lebih sulit dan mahal. Yang kedua, akuntansi pajak bisa jadi rumit. Yang ketiga, beberapa peraturan yang mengatur LLC berbeda-beda di setiap bagian negara. Yang keempat, karena LLC merupakan badan usaha relatif baru, maka pemilik tidak banyak prosedur hukum untuk mengantisipasi dampak perselisihan hukum terhadap bisnis mereka. Yang kelima, beberapa bagian negara mengenakan pajak waralaba pada LLC yang pada dasarnya biaya yang dibayarkan oleh LLC kepada negara bagian untuk tujuan tanggung jawab terbatas.